istri keluar dari kamar, dia ngeliat ada sosok pocong yang menampilkan wujudnya ke si istri. Di kamar itu pas aku lihat juga memang benar si pocong ini memang masih ada. Balik lagi di Lelungkang Antara astral dan logika. Bang Rijal, Halo sahabat. Bang Rijal, kemarin kalau nggak salah bulan lalu ya, Bang Rijal ada cerita. Kalau nggak salah pernah ada gangguan ya di rumah ya? Gangguan di rumah. Gangguan gaib, bukan Jadi gangguan istri, yang lain. betul. Istri ganggu Bang Rijal. Kan itu jadi anak keempat. Jadi kemarin ceritanya Bang Rijal ada diganggu sosok astral ya di rumah ya? Ya, mungkin ceritanya bukan aku yang diganggu, istri yang Oh, diganggu. jadi bukan Bang Rijal yang diganggu, Bukan. tapi saat itu Bang Rijal ngelihat tuh sosoknya ya? Intinya cerita yang aku pernah ceritakan sama Bang Pikri juga, kita share juga sama teman-teman betul. ada suatu malam yang waktu itu aku nggak ada di rumah. Oh, Bang Rijal lagi keluar Lagi posisinya? keluar. Aku Oke. antara aku masih di kerjaan atau ada kegiatan lain di luar. Cuman posisi saat itu aku nggak ada di rumah. Dan posisinya saat itu kalau nggak salah kata Bang Rijal istrinya lagi hamil ya? Ya betul. Istri lagi hamil, umur berapa ya? Umur 7 bulanan lah. 6 atau 7 lupa. Cuman posisi istri lagi hamil. Oke. Hamil tua lah. Jadi pas waktu aku pulang dari luar, itu dia ceritakan pas waktu dia keluar dari kamar, karena kan kamar aku sama kamar dia itu beda. Oh, Bang Rijal. Karena untuk anak sebenarnya dia ngelonin anak. Oke. Nah, kamar aku ada di belakang. Cuman berhadapan juga. Pas waktu keluar, si istri keluar dari kamar, dia ngeliat ada sosok pocong yang menampilkan wujudnya ke si istri. Jadi istri Bang Rijal saat itu cerita kalau memang dia melihat sosok pocong di dalam rumah Bang Rijal. Ya di kamar. Tapi beda kamar ya? Ya. Beda kamar. Jadi antara kamar istri sama kamar aku berhadapan lah. Jadi pas waktu dia keluar dia langsung lihat posisinya tuh ada di samping lemari katanya. Berdiri dia. Enggak, tengkurap. Berarti pocong ngesot Ada ya, ada pocong baru lagi nih. Jadi ya betul. Itu betul itu. Saat itu istri Bang Rijal kaget atau gimana? Ya, posisi istri itu langsung kaget. Dan dia memalingkan muka, cuman karena dia ini orangnya penasaran, dia ngeliat lagi dan posisinya memang pas dia ngeliat lagi itu udah hilang. Udah hilang pocongnya. Hilang. Nah, kebetulan juga rumah lagi nggak dijaga sama tim penjaga, bahasanya kayak gitu lah. Karena saat itu pas pampres lah saat itu ya. Saat itu penjaga ada di rumah Bang Pikri. Oh iya. Karena lagi kita ada kegiatan saat itu ya. Kegiatan saat itu. Jadi yang biasanya ada di aku itu aku bawa, nggak jaga di rumah, aku bawa. Dan akhirnya di rumah ini juga kosong. Slip penjagaannya ya. Ya betul, penjagaan berat banget ya namanya penjagaan ya. Pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Akhirnya tidak terpantau. Ya. Tiba-tiba sosok astral tadi memang bisa masuk. Ya betul. Jadi saat itu Bang Rijal dikonfirmasi sama istri ya? Betul, sama istri. Nggak nelpon. Cuman dia pas waktu aku pulang itu baru cerita. Cuman aku nggak langsung nanggepin karena kan posisi saat itu udah malam. Aku mau tidur juga. Nah, besoknya baru dia cerita yang detail bahwa memang dia ngelihat sosok pocong tadi. Betul. Jadi setelah besok hari si istri bercerita tadi, apakah Bang Rijal langsung klarifikasi atau langsung mencek ulang di tempat yang sama? Ya. Apakah benar ada sosok itu? Ya. Sepenglihatan astralnya Bang Rijal saat itu. Jadi gimana? di kamar itu pas aku lihat juga memang benar
si pocong ini memang masih ada. Oh, jadi masih ada sosok Masih itu ada, di dalam si kamar? pocong ini memang masih ada dan memang itu biasanya makhluk-makhluk yang memang jahil Iya. yang pengen coba-coba lah. Dengan coba-coba, itu memang beberapa makhluk di sebelah itu coba-coba untuk Nakal lah bahasanya. ya nakal, coba untuk mengganggu. Karena ya tadi memang posisinya si istri lagi Hamil. jadi Betul. itu mudah banget buat diganggu lah bahasanya kayak gitu. Dan akhirnya besoknya aku lakukan inilah pembersihan. Jadi sosok itu sempat Bang Rijal lihat ya? Ya, dan sempat juga kita aku tanyakan bahwa si sosok ini memang ada komunikasi saat itu Bang Rijal dengan sosok astral ini sempat berkomunikasi. Betul, karena setiap kali aku pengen membuang itu aku tanyakan dulu siapa si ini. Entahkah itu kiriman atau memang suka mengganggu lah. Ya, mengganggu. Ya coba-coba lah. Yang Bang Rijal lihat apa itu untuk saat itu? Emang si pocongnya ini memang dia mencoba untuk memasuki daerah yang nggak pernah dia masuki. Karena biasanya kan memang ada penjagaan. Dan ini dia masuk, dia pengen lihat apa sih isinya di rumah ini nih, apa sih yang bisa dia ganggu, apa sih yang bisa dia makan gitu kan. Apabila kalau misalkan dia bisa bersemayam di sini, apa sih bahasanya, dia pengen bertempat di sini, dia malah menetap dia akhirnya. Iya, betul. Karena melihat ada beberapa tempat yang memang astral itu senang karena energinya, tertarik karena energinya. Jadi dia mampir ke situ, akhirnya menetaplah di situ. Nah, jadi mungkin saat itu si pocong ini ya, jadi dia suka, memang dalam kondisi mereka itu memang nakal sebenarnya ya. Jadi kalau astral yang rupanya sejenis pocong itu memang nakal. Jadi memang mengganggu lah mereka. Memang ada beberapa juga pocong ini ya buat kegiatan, ya buat penglaris usaha, dan dikirim dukun juga biasanya ya. Itu untuk penghancur, pembenci. Jadi memang sosok pocong ini memang sedikit nakal ya. Jadi sebenarnya bermacam-macam pocong ini ya. Memang kalau di astral di sebelah itu jenis-jenis seperti kayak kuntilanak, pocong, genderuwo itu kan sifatnya umum, betul. Kayak mereka lah yang biasanya paling nakal dan paling pengen terlihat eksistensinya sama manusia. Jadi mereka juga punya tugas masing-masing sebenarnya ya. Jadi pocong tadi mungkin jenis-jenisnya ada yang macam-macam. Buat penglaris, buat dagang, mengeluarkan air liur juga biasanya. Pocong peludah lah. Ada juga yang di dalam dandang. Di dalam dandang masuk dia di dalam dandang itu. Di dalam dandang dia. Biar enak lah. Tapi kalau yang saya dengar biasanya itu pocong itu memang lebih banyak buat merusak ya. Atau betul. Kiriman itu biar bikin panas. Karena memang energi mereka sendiri itu panas sebenarnya, energi pocong itu ya. Energi mereka itu sebenarnya ya namanya negatif ya. Iya, betul. Bisa panas, bisa pengen pembenci, segala macam. Nggak tenang lah, bisa. Karena sifat mereka memang negatif, apalagi yang paling banyak dikirim sama tim dukun ya itu salah satunya ya pocong. Karena orang-orang di Indonesia juga pasti lebih percaya dengan pocong. Takut itu. Dia juga. Karena mindset kita sudah melihat sesuatu yang mengerikan. Kan pocong ini sebenarnya kan identik dengan mayat. Ya betul ini. Karena pocong ini kan kalau misalkan dari segi masyarakat umumnya itu terlihat seperti orang yang dikubur. Betul. Jadi akhirnya tambah membuat rasa takut itu makin muncul dan energi negatif yang terbentuk dari ketakutan manusia tadi itu akhirnya membentuk sosok itu tadi. Betul. Jadi sebenarnya bagi teman-teman astral dan menolongkan itu jangan pernah takut sebenarnya. Ketakutan kita itu yang membentuk energi-energi itu tadi muncul. Betul. Makin besar dia. Kadang ketakutan kita itu juga
yang membuat mereka semakin kuat dan Menjadi-jadi, menjadikan sosoknya itu terbentuknya seperti itu ya. Betul. Nah, karena ketakutan kita itu sendiri juga yang bisa membuat halusinasi Iya, sebenarnya. halusinasi. Sama kayak Jadi, kecoa lah. Kecoa itu iya. kan semakin orang Kita takut, semakin dia kejar ya. betul. Iya kan? Nah, Sama seperti anjing juga gitu. gitu ya. Karena yang dia lihat mungkin aura ketakutan Iya, kita. betul. Karena kita kasih sedikit pengetahuan nih buat teman-teman logika astral. Jadi buat teman-teman lalungkang, itu sebenarnya mereka itu melihat kita tuh dari energi aura kita. Betul kayak gitu kan? Jadi aura kita yang dilihat dia itu yang dimakan oleh mereka. Jadi mereka bisa memunculkan sosok akhirnya karena energi ketakutan kita itu tadi. Semakin kita takut, semakin energi yang terlihat itu semakin Padat. sedikit, semakin redup lah. Betul. Jadi untuk mensiasatinya, kalau misalkan memang ada kejadian melihat sesuatu, itu inilah Beranikan diri ya. Pertama beranikan diri, kuatkan iman. Dan pasti kan ada di agama kita kan harusnya ada ayat-ayat yang bisa menenangkan hati lah. Iya, betul. Dan yakinkan kalau misalkan apa yang dibaca itu bisa membuat mereka takut. Sebaliknya, jangan kita yang takut. Ya, kalau kita merasa dengan apa yang kita baca itu belum mampu, mereka pasti nggak bakal takut. Betul. Karena kita aja nggak yakin dengan bacaan itu sendiri. Ya kan? Betul. Jadi balik lagi untuk teman-teman astral jangan pernah takut dengan yang namanya astral. Karena sesuatu yang astral itu kadang cuma ketakutan kita aja yang membentuk. Padahal kayak contohnya biasanya dikasih tahu orang di suatu tempat yang memang bekas terjadi pembunuhan atau gantung diri. Biasanya auranya pasti besar. Nah, jadi sebenarnya bukan si orang gantung diri itu yang sosok bersemayam di situ, tapi mungkin ada jin-jin. Nah, jin-jin yang nonjok biasanya itu yang memanipulasi sehingga mereka memunculkan sosok itu. Kayak gitu ya Bang Rijal ya. Semakin kita berpikiran wah itu matinya jadi hantu, matinya jadi setan. Padahal kalau misalkan di suatu rumah atau suatu kediaman itu ada pembunuhan atau bekas mayat atau apapun itu memang kita tidak boleh memberikan rasa takut berlebihan. Boleh, kita namanya manusia pasti ada takutnya kan. Cuman kita berikan yang biasa lah. Takut boleh, cuman itu halnya kayak manusia lain yang bakal mati, bakal meninggal, cuman kejadian yang berbeda. Jadi ya biasa aja lah, cuman untuk mensiasatinya juga ya pasti kuatkan iman juga. Apapun bacaannya tapi yakin minumnya teh botol sosro. Betul. Jadi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Itu iklan lagi ya Pak. Ini ya. Yang dilihat oleh Bang Rijal tadi memang benar-benar ada sosok itu ya. Betul, ada sosok itu dan memang sempat ada komunikasi. Ya, komunikasi itu ya sifatnya komunikasi biasa lah, komunikasi bahwa apakah si dia ini pengen melakukan kejahilan atau kiriman ya. Kalau kiriman kan kita bisa berdoa lagi, kita bisa minta lagi kalau misalkan perlindungan kita kembalikan ke asalnya. Ke asalnya. Jadi dulu lah si pocong itu kita kembalikan ke asalnya sambil kita melakukan doa buat pembentengan diri. Ya, pembentengan diri biar kitanya juga merasa lebih nggak terlalu berlebihan. Yang siapa sih yang pengen jahatin gitu kan? Karena pikiran-pikiran yang seperti itu malah menambah aura kita malah makin menurun. Betul. Jadi akhirnya pas waktu ditanya memang sebenarnya itu hanya makhluk jahil yang pengen menakut-nakuti si istriku. Jadi karena tertarik energi tadi yang lagi hamil ya. Betul, lagi hamil dan namanya kejahilan kan pasti dia pengen mungkin yang namanya seperti kayak Bang Nabi juga kan bilang kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tapi juga karena waspadalah.
kejahatan tidak akan terjadi kalau nggak ada kesempatan. Nah, ini mereka makanya dia melihat kesempatan. Ada dalam tim pas Jinpresnya Bang Rijal lagi tidak ada di tempat. Ya betul. Disitulah kesempatan dia masuk dan mengganggu. Apabila si istri ini merasa takut berlebihan, itu bisa dia bisa memanggil dan aura yang dia kasih itu bakal makin negatif nanti. Makin kuat dia di situ dan itu mungkin dia bisa bersemayam di situ. Betul. Akhirnya bertempat di bisa situ. manggil yang lain. Oke. Nah, jadi akhirnya di saat itu juga dikeluarkan. Aku keluarkan dan sempat aku menangkap sosoknya seperti apa. Sebenarnya sudah aku gambar juga. Oh, ada di gambar ya, karena setiap keunikan yang terjadi itu biasanya aku gambar. Jadi sosok ini memang sebelumnya belum pernah Bang Rijal lihat. Pernah. Karena kalau mungkin maksudnya belum pernah di rumah ya. Iya betul. Memang ada beberapa yang dilihat di luar. Cuman dia nggak biasanya ada di rumah. Oke. Akhirnya kan unik kan. Iya, jadi betul. berani juga nih. Ya. Jadi akhirnya langsung mau gambar biar menjadi inilah kenangan lah. Oke. Kenangan dan nanti bisa mungkin berbagi juga sama tim teman-teman juga. Bisa kita kasih lihat gambarnya Bang Rijal? Oh ya bisa. Ya. Oke. Nah, mungkin lebih tepatnya ini mungkin pocong keseleo ya. Karena posisi si pocong ini memang dia mengintip bahasa Indonesia apa? Mengintip ke, karena kan posisinya memang agak tinggi dia nih. Oh, jadi posisi kalau digambarkan itu sekitar 2 meter lebih ya mungkin ya? Mungkin sekitar ya 2 meteran lah. 2 meteran lah. Mungkin hampir mendekati atap. Ya betul. Jadi kenapa posisinya seperti itu? Dia mengintip ngelihat si istri yang di bawah. Pas waktu ada di depan kamar. pintu. Karena posisi rumah kita kan dengan standar orang Indonesia ada standar tinggi pintu. Ya betul. Ya, mungkin sekitar 2 meter. Jadi kemungkinan pocong ini lebih dari 2 meter ya berarti. Dan pas waktu aku cek pun posisi dia seperti itu. Oh, jadi kayak mengintip atau mungkin dia takut nyangkut kepalanya. Mungkin kalau misalkan dia kayak gini kan dia. Kalau kepalanya di atas plafon ya nggak seru menurut dia kan. Betul. Atau mungkin kalau aku lihat lagi dengan gambar seperti ini salah bantal ini bocongnya. Keseleo dia. Iya, harusnya besok dia harus jemur bantalnya, terus baru tidur lagi di situ. Betul. Itu mungkin udah agak enakan. Atau jadi, mungkin bawa ke tukang urut profesional ini. Tukang urut pocong ya? Iya, kretek pocong abal-abal. Jadi seperti inilah gambaran sosok ininya ya. Ya mungkin ya seadanya. Cuman biar kita bisa ada punya inilah gambaran lah seperti apa sih sosok pocong itu, karena memang sebenarnya sosok pocong itu berbeda-beda dan bermacam-macam rupa. Mungkin seperti yang kita pernah jelaskan. Warnanya juga beda-beda dan bukan seperti yang di TV-TV itu ya. Cuman putih aja enggak? Iya, di TV-TV itu wajahnya putih, matanya hitam. Sebenarnya dominan pocong itu lebih banyak yang rusak mukanya itu sebenarnya ya. Ada beberapa yang rusak, ada beberapa yang masih menyerupai manusia. Iya, makanya seperti yang pernah aku lihat itu, yang saya kemarin pernah bahas pocong botak itu, yang pernah mungkin dibahas di YouTube yang lain itu kan itu ada pocong yang memang wujudnya itu masih manusia itu ya. Kalau itu yang aku pernah dengar dan aku pernah lihat itu biasanya dia memiliki kekuatan ajian. Oh, jadi ilmu-ilmu tertentu lah waktu dia hidup. Waktu dia hidup dia memiliki ajian yang membuat dia itu terlihat. Jadi kayak setengah inilah. Jadi bukannya terlihat, cuman pocongnya itu ada di belakang, aneh itu ada di belakang. Cuman rada geli aja kalau misalkan lihat. Lucu ya? Lucu. Jadi unik dia. Unik. Jadi bukan menyeramkan tapi malah lucu ya. Unik. Kadang-kadang seperti itulah. Nggak selalu menyeramkan, cuman unik. Jadi mungkin kalau misalkan Bang Fikri juga lihat mungkin agak lucu, bisa ketawa sendiri bisa. Cuman ada juga pocong yang dia nggak loncat, ada juga. Iya. Dia kebanyakan memang pocong itu
terbang ya, kayak jalan cepat Iya, gitu ya. dia Nggak ada sebenarnya- yang loncat-loncat kayak di Dia TV. sebenarnya kenapa jadi terlihat loncat? Dia itu dari Berpindah dengan cepat. Iya, dia berpindah antara titik, langsung dia ke- Langsung. Jadi seolah seperti terlihat loncat. Padahal Padahal sebenarnya dia ya gerakan terbang cepat sebenarnya. terbang itu. Iya. Cuman yang kita lihat antara titik ini dengan titik yang lain Iya. itu terlihat seperti meloncat. Betul. Padahal dia ya sejenis menghilang lah sebenarnya. Ya. Muncul hilang gitu. Betul. Jadi ya seperti itulah keunikan di makhluk pocong ini. Jadi mungkin penjelasan yang lebih konkret lagi, jangan pernah mudah percaya dengan Betul. yang namanya makhluk halus, karena dengan ketakutan kita mereka akan lebih kuat energinya. Ya. Jadi balik lagi ke kita, lebih banyak memperkuat diri dengan doa, dan kita percaya tidak ada yang lebih kuat selain Tuhan yang Maha Kuasa. Betul sekali. Mungkin itu dulu untuk pembahasan kita kali ini, Bang Rijal. Terima kasih atas Sama-sama, ceritanya. Bang Vicky. Mungkin jadi pengalaman buat teman-teman Ya. Lalungkang. Ya. Jadi Mungkin nanti kedepannya kita bikin juga sketsa-sketsa yang baru. Ya. Kan teman-teman Lalungkang mungkin kalau misalkan memang ada gangguan, boleh ditanyakan. bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi Nanti kita coba sketsakan nanti Sketsakan. apa yang bisa kita tangkap energinya dari Ya, sesuatu yang kita mungkin bantu mengganggu lah. teman-teman. Mungkin misalnya di suatu rumah ada gangguan yang Betul. memang yang teman-teman anggap itu astral, ya. tapi kita bisa membuktikannya dengan logika dan astral. Betul. Oke, sekian dari kita. Ya. Salam Lalungkang Antara astral dan dan logika.